Halo semua, di video kali ini saya akan membawakan cerita dongeng tentang Arka yang mencari ayahnya yang hilang. Penasaran? Mari kita masuk ke ceritanya. Di pinggiran dunia yang diselimuti kabut abadi, berdirilah Desa Pelita. Sebuah desa kecil yang rumah-rumahnya terbuat dari kayu jati tua dan atap rumbia, tampak rapuh namun kokoh bertahan selama ratusan tahun. Penduduknya bukan orang biasa. Mereka adalah para penjaga batas. Desa itu dibangun tepat di tepi hutan bayang bukan karena ketidaksengajaan, melainkan karena tugas leluhur untuk menjaga agar kegelapan hutan tidak meluap ke dunia luar. Di pusat desa, terdapat sebuah tungku api raksasa yang konon apinya diambil dari sisa bintang jatuh yang harus selalu dijaga agar tetap menyala sebagai simbol harapan kolektif mereka. Hutan bayang sendiri memiliki sejarah yang kelam. Legenda kuno menceritakan tentang Raja Arkananta, seorang penguasa yang sombong. Ia memasuki hutan dengan pasukan besar, bukan untuk mencari jalan, melainkan untuk menaklukkan alam. Namun, hutan itu tidak melawan dengan taring atau cakar. Hutan itu membisikkan keraguan ke telinga sang raja tentang kesetiaan rakyatnya dan cinta permaisurinya. Perlahan, harapan sang raja hancur, dan ia pun menghilang, menyatu dengan pepohonan. Sejak saat itu, hutan bayang dikenal sebagai tempat di mana langkah kaki tidak akan sesat selama hati tetap memiliki tujuan. Namun, sekali keraguan menyelinap, jalan setapak pun akan bergeser dan menghilang. Arka sering teringat cerita kakeknya tentang sambar api, makhluk berbentuk burung mungil yang sayapnya berkilauan seperti bara api yang tertiup angin. Sambar api bukan makhluk jahat, namun ia berbahaya bagi mereka yang rapuh. Ia terbang mengelilingi pengelana sambil menyanyikan kenangan-kenangan indah yang telah hilang. Banyak penduduk desa yang pernah masuk ke hutan dan tak pernah kembali karena mereka terpaku mendengarkan nyanyian sambar api, memilih untuk tinggal dalam ilusi masa lalu daripada melangkah di masa kini yang penuh rintangan. Malam tersebut hujan turun sangat deras, angin berembus kencang, atap rumah berderit, dan kilat menyambar berkali-kali, membuat langit seolah terbelah. Arka terbangun karena mendengar suara isak pelan dari arah dapur. Ia mendapati ibunya duduk memeluk lutut, matanya merah, tangannya gemetar. Ayah Arka belum pulang. Padahal biasanya, setiap malam, dari kejauhan selalu terlihat cahaya lentera ayahnya bergerak perlahan mengelilingi batas desa. Namun malam itu, cahaya itu tidak pernah muncul. Waktu berjalan, hujan tak kunjung reda, dan rasa cemas semakin menekan dada Arka. Di dinding rumah tergantung lentera tua milik ayahnya, satu-satunya cadangan yang tersisa. Tanpa banyak berpikir, Arka mengambil lentera itu, mengenakan mantel tipis, lalu membuka pintu. Ibunya sempat memanggil dan melarang, tetapi langkah Arka sudah mantap. Ia tahu, jika ia tidak pergi malam itu, hatinya tidak akan pernah tenang. Malam itu, saat Arka memutuskan untuk mencari ayahnya, ia tahu ia tidak hanya berhadapan dengan hujan dan gelap. Ia membawa beban sejarah desa Pelita di pundaknya yang mungil. Begitu memasuki hutan, suasana langsung berubah. Suara hujan terdengar lebih berat, pepohonan tinggi menjulang seperti bayangan raksasa, dan jalan setapak terasa asing meski Arka pernah melewatinya di siang hari. Cahaya lentera bergetar kecil di tangannya, namun tetap menyala. Di kejauhan, ia sempat melihat kilatan merah sambar api yang mencoba mendekat. Namun cahaya lentera Arka yang murni membuatnya menjauh. Arka berjalan sambil memanggil ayahnya pelan, berharap suaranya tidak tenggelam oleh hujan. Tiba-tiba, dari balik semak terdengar suara yang bukan suara angin, dan bukan pula suara hujan. Suara itu lembut, hampir seperti bisikan. Di atas sebuah batu besar, duduk seekor rubah kecil berwarna biru pucat. Matanya bening dan tenang, seolah telah melihat banyak hal. Rubah itu bertanya, mengapa Arka berada di hutan pada malam seperti ini? Dengan jujur, Arka menjawab bahwa ia mencari ayahnya yang belum pulang. Pandangan rubah itu lalu tertuju pada lentera di tangan Arka. Ia mengatakan bahwa lentera itu bukan lentera biasa, melainkan lentera harapan. Lentera yang hanya menyala terang ketika pemiliknya percaya pada tujuan yang ia cari.
Rubah itu kemudian melompat turun dan berjalan di depan Arka, mengajak mengikuti langkahnya. Mereka melewati jalan yang belum pernah Arka lihat sebelumnya. Anehnya, hujan di sekitar mereka perlahan mereda, seakan hutan memberi ruang. Namun semakin jauh mereka berjalan, cahaya lentera mulai meredup. Arka merasa panik. Rubah itu menjelaskan bahwa lentera tersebut melemah karena keraguan mulai tumbuh di hati Arka. Arka berhenti sejenak. Ia merasa takut, lelah, dan ragu. Namun di dalam pikirannya muncul bayangan wajah ayahnya, senyum hangatnya, dan suara lembutnya setiap kali berkata bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meski takut. Dengan suara yang lebih tegas, Arka berkata bahwa ia percaya ayahnya masih hidup dan menunggunya. Seketika, lentera kembali menyala lebih terang, bahkan cahayanya terasa hangat. Mereka tiba di sebuah bagian hutan yang sunyi. Di sana, Arka melihat sosok ayahnya duduk bersandar pada pohon besar. Lentera ayahnya telah padam, kakinya terluka, dan wajahnya pucat kelelahan. Saat melihat Arka, ayahnya terkejut sekaligus terharu. Arka berlari dan memeluknya erat. Air mata bercampur hujan yang tersisa. Lentera di tangan Arka menyinari mereka berdua, seolah menolak kegelapan mendekat. Rubah biru itu berdiri tak jauh dari mereka, tersenyum kecil. Ia berkata bahwa tidak semua orang yang masuk hutan akan tersesat, hanya mereka yang kehilangan harapan. Setelah itu, perlahan tubuh rubah tersebut memudar, menyatu dengan cahaya lentera dan menghilang begitu saja. Dengan sisa tenaga, Arka membantu ayahnya berdiri. Mereka berjalan pulang bersama, dipandu cahaya lentera yang kini menyala stabil. Saat fajar mulai muncul di balik pepohonan, mereka keluar dari hutan. Desa Pelita menyambut dengan cahaya pagi dan pelukan ibunya yang penuh tangis lega. Sejak hari itu, Arka akhirnya mengerti arti aturan lama desa dan tugas berat para penjaga batas. Hutan memang bisa menyesatkan, bukan karena jalannya, melainkan karena hati yang kehilangan keyakinan. Dan Arka tahu, selama ia menjaga harapannya tetap menyala, tidak ada kegelapan yang benar-benar bisa menelannya.